Selamat sore teman-teman. Jadi pada kesempatan sore hari ini saya akan membocorkan sedikit saja tentang inovasi terbaru yang saya buat, yang kemarin-kemarin sempat saya ceritakan bahwa inovasi untuk menjaga siklus kehidupan lalat kalau bisa selamanya. Oke teman-teman, jadi ide ini pertama kali muncul terbesit di benak hati saya bahwa saya kapan hari pernah membuat pancingan ember yang penghasil prepupa itu sebetulnya efektif teman-teman. Jadi pancingan yang saya buat itu hari saya pernah bermimpi bahwa lebih dari satu pancingan yang saya buat akan menghasilkan prepupa yang lebih banyak. Ternyata teman-teman itu kurang efektif, karena di satu lingkungan itu perkembangan lalat alam itu tidak bisa kita pastikan, apalagi hasil calon perkembangan siklus kehidupan lalat yang di alam itu kita ambil setiap hari. Nah kebetulan juga ke-6 pancingan ember saya tersebut gagal karena semut dan tikus. Akhirnya saya muncul ide untuk membuat biopon seperti ini. Nah pernah ada yang mengira bagaimana caranya untuk menjaga siklus kehidupan lalat di kandang itu akan berjalan dengan sendirinya. Pernah teman-teman yang mengira bahwa saya akan membuat biopon di dalam kandang. Jadi kalau biopon di dalam kandang untuk menjaga siklus kehidupan lalat itu sebetulnya menurut saya itu kurang efektif. Kenapa? Karena pemeliharaan biopon di dalam kandang otomatis kita akan mengganggu siklus kehidupan lalat yang ada di dalam kandang itu terganggu setiap saat. Yang kedua, telur yang kita hasilkan ketika ada biopon di dalam kandang itu tidak maksimal. Apalagi biopon di dalam kandang itu akan menimbulkan aroma yang lebih menyengat daripada pancingan kita. Aroma yang menyengat itu timbul di saat lalat banyak yang mati. Ketika lalat mati, dia terkumpul di biopon di dalam kandang itu akan membuat lalat tidak fokus bertelurnya di pancingan kita. Nah untuk itu saya akan menjelaskan sedikit tentang inovasi yang saya buat. Ini biopon pancingan bukan lagi menghasilkan prepupa teman-teman. Jadi rencananya hasilnya langsung berupa lalat. Nah jadi ini contohnya. Ini parit berfungsi untuk penghalang semut. Nah ini bak ini nantinya akan menjadi kotak prepupa, berikut berubah menjadi pupa, bahkan menjadi lalat. Setelah dia menjadi lalat, dia akan menuju ke kandang, di mana lalat yang baru menetas itu akan mencari tempat yang lebih terang. Nah ini terowongan lalat menuju ke kandang. Nah, ini masih 40% teman-teman, karena pengerjaannya dikerjakan sendiri, dan waktu pengerjaannya pun kita masih mencuri-curi waktu di waktu-waktu yang senggang. Nantinya ini akan diplester. Jadi di sini nanti di bawah ini akan gelap karena di atas bak ini akan kita buat biopon. Biopon tersebutlah yang kita pakai untuk menjaga kehidupan lalat di kandang. Nah pintu ini pintu untuk
mengetahui sesuatu yang ada di dalam kotak gelap. Jadi ini pintu ini sebetulnya bukan pintu apa namanya, ini hanya sekedar pintu darurat. Siapa tahu ada sesuatu yang di dalam, karena ini akan tertutup semua teman-teman. Ini akan ditutup semua karena di atasnya ada biopon. Ada biopon yang saya atur nanti di mana tempat migrasinya, di mana tempat medianya. Nah ini nanti akan dilengkapi dengan atap. Walaupun ini atap sementara, nanti atapnya akan kita bentuk sesuai dengan model bioponnya. Nah biopon di atasnya nanti itu akan dimodifikasi agar kita mudah untuk merawatnya, di mana biopon media untuk kasgot, di mana media untuk pakan baru. Karena ini akan berkesinambungan, akan berkelanjutan, bukan satu kali panen, agar lalat yang ada di kandang tetap terjaga. Nah, kira-kira teman-teman kalau ada ide yang lebih cemerlang lagi untuk melengkapi atau menyempurnakan lagi ide yang saya buat ini, ya saya mengucapkan terima kasih, karena setiap manusia mempunyai kelemahan, mempunyai kekurangan masing-masing. Nah ini justru nanti pasti akan menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah dengan alat ini kita menjamin bahwa kehidupan lalat di kandang itu akan berjalan terus? Akan berjalan sesuai dengan rencana kita? Nah, itu nanti tergantung dari manajemen yang kita lakukan. Karena ada pengaturan siklus nanti di saat biopon ini sudah beroperasi. Itu nanti saya akan jelaskan di video berikutnya. Nah, ada juga yang bertanya nanti apakah nanti tidak terganggu lalat yang di kandang akan bertelur di dinding sebelah sini karena ada aroma yang timbul dari biopon ini. Nah, itu nanti akan saya jawab di video berikutnya setelah alat ini beroperasi dan selesai. Teman-teman, jadi setiap inovasi, setiap apa yang kita buat, ya barangkali masih butuh apa namanya, butuh pengembangan, butuh inovasi-inovasi yang terbaru lagi. Yang jelas saya membuat kotak ini untuk yang pertama untuk menjaga kualitas prepupa. Di mana prepupa selama ini yang saya tahu, prepupa itu adalah masa-masa sensitif. Di mana prepupa yang sering kena sentuhan tangan itu akan menimbulkan ganti kulit. Dan coba teman-teman perhatikan sendiri ketika prepupa diganggu oleh hama seperti semut. Dia akan melengkung dan tidak bergerak sama sekali. Itu caranya prepupa untuk melindungi diri, karena ada gangguan berarti dia pura-pura mati. Padahal prepupa tersebut belum mati. Nah, itulah prepupa menurut saya adalah masa-masa sensitif. Jadi setelah saya buat seperti ini, nanti kita tidak perlu lagi mengganggu prepupa. Karena prepupanya langsung tersimpan di kotak gelap di bawah sampai menjadi lalat. Nah, itu yang kedua, saya bisa memangkas waktu 2 hari, teman-teman. Jadi pemeliharaan kotak ini nanti targetnya cukup 2 hari sekali. Di mana 2 hari sekali itu dijadikan satu dengan waktunya panen telur di di kandang lalat. Karena telur yang ada di kandang lalat itu wajib
dipanen setiap 2 hari sekali. Karena hari ketiga telur yang ada di dalam kandang itu sudah menetas. Nah, di 2 hari sekali itu yang kita langsung bisa mengurus biopon ini, memperhatikan pakannya, memperhatikan kelembabannya, memperhatikan aromanya. Nah, cukup 2 hari sekali. Karena banyak teman-teman yang mengeluhkan di saat dia membudidaya lalat, dia akan merasa waktunya habis di pemeliharaan lalat, sedangkan waktu pemeliharaan ternak intinya kurang karena terganggu dengan pemeliharaan lalat untuk pemeliharaan maggot. Nah, jadi saya membuat ide seperti ini gunanya untuk menghemat waktu, teman-teman. Jadi tanpa harus kita mengurus prepupa, mengurus pupa, jadi lalat langsung ke kandang. Jadi kita bisa menghemat waktu, teman-teman. Cukup 2 hari sekali kita melakukan pemeliharaan. Oke, teman-teman, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Karena inovasi ini belum sempurna, belum jadi 100%. Akan saya bagikan video yang berikutnya di bagaimana manajemennya, bagaimana pengaturannya, bagaimana proses pengoperasian biopon pancingan ini. Nanti saya akan buatkan video yang berikutnya. Ini hanya sebagai bocoran sedikit saja agar teman-teman juga tidak penasaran dengan apa yang saya buat. Oke, teman-teman, selamat sore.